Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aryani. Saya dari kelas MA 23C12 dengan NIM 112310189. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia dan perkembangan manajemen sumber daya manusia. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara etimologis, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Lalu definisi manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial itu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Lalu yang kedua ada fungsi operasional, di dalamnya ada procurement atau pengadaan, ada development pengembangan, compensation atau kompensasi, integration atau integrasi, maintenance atau pemeliharaan, dan separation atau pemisahan. Nah, fungsi-fungsi ini termasuk ke dalam bagian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, di fungsi manajerial yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan organisasi dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Jadi dalam proses ini tuh mencakup analisis situasi, penetapan sasaran, dan penyusunan rencana tindakan. Lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi dengan menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Hal ini mencakup pembagian kerja, pengelompokan aktivitas, serta pengaturan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Lalu yang ketiga ada directing atau pengarahan, yaitu memberikan bimbingan, instruksi, dan memotivasi kepada karyawan agar melaksanakan tugasnya sesuai rencana. Hal ini mencakup dengan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Lalu yang keempat ada controlling atau pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada penyimpangan, tindakan korektif diambil untuk memperbaiki situasi. Lalu selanjutnya ada fungsi operasional. Dalam fungsi ini, yang pertama ada procurement atau pengadaan, yaitu mendapatkan dan merekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Lalu yang kedua ada development atau pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada compensation atau kompensasi, yaitu memberikan penghargaan finansial dan non-finansial kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka, termasuk gaji, bonus, dan tunjangan. Lalu yang keempat ada integrasi, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara organisasi dan karyawan untuk mencapai tujuan bersama dengan meminimalkan konflik. Lalu yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu menjaga karyawan tetap produktif dan loyal dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif. Lalu yang terakhir ada separation atau pemisahan, yaitu mengelola pemutusan hubungan kerja atau PHK, pensiun, atau pengunduran diri dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kebijakan perusahaan. Lalu kita lanjut dengan perkembangan manajemen sumber daya manusia. Ada evolusi manajemen sumber daya manusia.
Jadi perkembangan manajemen sumber daya manusia ini dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu yang pertama itu ada generasi pertama yang pada tahun 1800 sampai 1940-an. Itu ada manajemen prapersonalia. Jadi di sini tuh manusia masih dilihat sebagai faktor produksi, manusia sebagai mesin, owner, manajer, pemilik sekaligus pengelola, dan pengelolaan sumber daya manusianya masih buruk. Lalu yang kedua, ada generasi kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Disebut dengan generasi manajemen personalia. Di sini tuh manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan, dan munculnya serikat pekerja dan adanya analisis jabatan, serta adanya pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Lalu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970-an disebut dengan HRM atau manajemen sumber daya manusia. Manusia sebagai subjek dengan dimulainya pengenalan manajemen sumber daya manusia, serta motivasi dan perilaku kerja menjadi isu yang penting. Lalu yang keempat pada tahun 1975 sampai 1999 disebut dengan strategi manajemen sumber daya manusia. Di generasi ini mulai diterapkannya pola strategi dalam mengelola manusia. Perkembangan perusahaannya juga tergantung pada daya saing sumber daya manusianya, serta manusia sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Lalu generasi kelima pada tahun 2000 sampai sekarang disebut dengan generasi brainware management atau manajemen perangkat otak. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya UU Tenaga Kerja, Peraturan Upah Minimum, dan Kesejahteraan Pegawai. Jadi sebelum ilmu manajemen sumber daya manusia berkembang seperti saat ini, dulu manajemen sumber daya manusia lebih berfokus pada hal-hal seperti kegiatan administrasi, bagian karyawan, yakni dalam masalah perekrutan, pelatihan, dan pengupahan, dan sebagainya. Hal yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat dipastikan bahwa karyawan yang direkrut telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan bagian produksi, bagian fungsional lainnya, dan menerima imbalan yang sesuai. Baik, jadi terima kasih. Mohon maaf, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.